Dan untuk membahas bagaimana keseruan laga Big Match El Clasico yang akan berlangsung Kamis dini hari nanti, langsung saja kita berbincang dengan Bang Sabto Haryo. Thank you Bang, dari di studio Metro TV kali ini. Seberapa penting poin penuh bagi dua tim masing-masing? Ya, selain poin pasti gengsi ya. Kalau kita bicara Klasiko selalu gengsi antara dua tim, antara dua raksasa sepak bola Spanyol. Tentunya mereka ingin saling mengalahkan. Kalau kita bicara head to head, sebetulnya kan ini berimbang banget nih. Ini laga secara keseluruhan secara keseluruhan ya, 179 laga, masing-masing memenangi 72 laga, sama. Itu kan berarti emang imbang. Kalau kita bicara keseluruhan di luar La Liga dari 250-an laga, ada 95 untuk Barcelona, 94 untuk Real Madrid. Imbang juga bisa dibilang ya, kan. Tapi kita bicara kerucutan di 5 laga terakhir ya, seperti apa Bang? Kalau untuk 5 laga terakhir memang lebih mengarah ke Barcelona. Walaupun mereka ketemu di La Liga juga, ketemu di Copa del Rey juga, ada 2 skor imbang yang bisa dipetik Real Madrid. Dua-duanya di kandang Barcelona dan dua-duanya di ajang satu di La Liga, satu di ajang Copa del Rey. Sementara sisanya adalah kemenangan-kemenangan besar Barcelona, ada 5-1, ada 3-0 dan terakhir 1-0 untuk Barcelona. Dan lagi-lagi ini di Camp Nou dan Madrid juga tanpa Hazard. Seberapa susah nanti ini, berat bagi Madrid ini? Iya, kalau kita bicara Hazard memang harapannya adalah pemain ini menjadi pengganti Ronaldo kan, memang dari sisi kualitas, kebintangan, dan juga bagaimana dia bisa bermain untuk mengajak pemain-pemainnya tampil lebih bagus lagi. Itu adalah kenapa Hazard dibawa ke Real Madrid. Cuman belum bisa langsung tune in ya? Karena ada cedera juga, karena kelebihan bobot berat badan juga. Akhirnya dia sudah mulai menemukan performanya, tapi mengalami cedera lagi. Jadi in a way agak sedikit keganggu ketika mereka tidak bisa memainkan Hazard. Cuman Zidane punya plan B juga, dia bisa memainkan pemain-pemain muda yang tadinya ini pemain bisa dibilang pemain-pemain ini dibilang pembelian gagal, pelapis gitu, seperti Rodrigo di sisi kanan, lalu di sisi kiri ada Vinicius Junior dan juga Ferland Mendy sebagai pemain back. Tiga-tiganya tampil bagus juga ketika mereka tidak bermain bersama Hazard. Artinya walaupun mereka tanpa Hazard, tetap bisa memberikan ancaman. Bisa dibilang ritme udah mulai ditemukan oleh Zidane, apalagi pemain-pemain senior Benzema, Rakitic dan sudah mulai tune in juga seperti itu. Apalagi kita bicara Benzema ya, dia sama-sama Messi sudah mencetak 12 gol, sudah mencetak 6 assist. Ini kan artinya dia betul-betul lepas dari bayang-bayang Ronaldo. Dia sekarang menjadi superstar tim dari Real Madrid dengan koleksi gol terbanyak bagi Real Madrid. Iya, dengan materi pemain semacam ini, full tim di kandang Barca semacam itu dan tuan rumah, keuntungan sendiri buat Barca nanti? Iya, walaupun Messi sendiri bilang Madrid lebih berbahaya kalau kita ketemuin di Camp Nou di kandang Barcelona, karena ya itu tadi mereka sempat bermain imbang 2-2, sempat bermain 1-1. Sementara ketika mereka tampil di Santiago Bernabeu, mereka bisa menang dengan 3-0, dengan 5-1, lalu mereka dengan kemenangan 6-2 sempat juga. Jadi ada juga bisa dibilang tidak terlalu ini bagi Barcelona. Cuman tetap aja ada home advantage, ada pendukung yang bisa mendukung Barcelona. Saya rasa ada juga bagi Barcelona. Nah, untuk Barcelona sendiri kita ulik lebih jauh sedikit, gaya permainannya sih sedikit berbeda berbanding terbalik dengan dulu yang nomor satukan ball possession, tapi akhirnya belakangan ini sangat berbeda Bang. Iya, kemarin dengan skor 2-2 lawan Real Sociedad adalah laga ke-9 bersama Valverde, di mana mereka tidak unggul dari ball possession. Ball possession tidak sampai 50%. Itu kan bukan Barcelona sekali. Sementara di era Pep, mereka hanya sekali dari 180 laga, hanya sekali mereka tampil di bawah 50%. Artinya mereka tidak terlalu dominan. Cuman dari 9 laga yang mereka tidak mendapatkan ball possession lebih, mereka tetap bisa mencetak kemenangan. Ada 6 kemenangan yang mereka bisa cetak ketika mereka tidak memenangi ball possession. Salah satunya di laga ini, di musim ini lawan Dortmund, lawan Inter, lawan Real Betis, itu juga laga-laga di mana mereka tidak memenangi ball possession, tapi serangan-serangan mereka cukup efektif untuk bisa menciptakan gol. Inilah kenapa Valverde, walaupun orang tidak suka dengan gaya permainan dia, yang jauh berbeda dengan gaya permainan Pep, tapi hasilnya tetap bisa menjadikan Barcelona sebagai juara Liga. Iya, kalau kita lihat nanti sama-sama poin tidak jauh beda, hanya selisih gol, dan dua-duanya nanti kalau kita lihat di awal-awal musim juga sama-sama tidak konsisten hingga akhir ini. Bisa dianalisa lebih jauh. Iya, apalagi Barcelona ya. Barcelona sudah 3 kali mengalami kekalahan. Lawan Bilbao mereka kalah, lawan Granada mereka kalah, lawan Levante mereka juga mengalami kekalahan. Artinya tim-tim yang di atas kertas, kita bicara tim yang bisa mereka kalahkan, tapi mereka justru kalah walaupun semuanya di laga-laga tandang ya. Tetapi belakangan Barcelona bisa regroup lagi. Griezmann yang kita bicara
belum begitu tune in di awal-awal, tapi akhirnya ada senyuman antara Griezmann dan juga Messi yang orang menganggap ini sudah tidak bisa klop. Ternyata mereka bisa main bareng. De Jong juga bagus ya. De Jong juga bagus sebagai jenderal di tengah yang tadinya mungkin akan menggantikan Busquets. Mulai kebentuk juga dari sisi Barcelona, dari sisi permainan, walaupun ya lagi-lagi tidak dominan, tapi cukup untuk mendapatkan poin. Baik, nanti kita langsung lihat bagaimana susunan pemain kedua tim saat ini, gimana akan diterapkan oleh Valverde dan juga sama-sama kita lihat, Bung. Ya. Bagaimana Anda melihatnya di sisi Barcelona? Iya, kayaknya selalu mereka tampil dengan 4-3-3 ya. 4-3-3 ya. 4-3-3 yang selalu menjadi pertanyaan siapa yang akan tampil sebagai bek kanan? Apakah Semedo ataupun Sergio Roberto? Semedo masih dipertanyakan ya, Bung ya, nanti ya. Tapi kalau kita lihat kebutuhan Barcelona dalam menguasai lini tengah, saya pikir Roberto akan menjadi pemain yang lebih pantas di situ. Ketika dia bisa bantu sedikit ke lini tengah, dia bisa bekerja sama dengan Busquets, De Jong dan juga Rakitic. Rakitic atau Arthur nanti Bang kemungkinannya, Bang? Ya, kalau kita bicara di awal-awal sampai pertengahan musim, memang Arthur yang menjadi pilihan utama. Ya? Si Rakitic itu dalam 17 laga pertama hanya sekali melakukan start. Itu kan artinya dia bukan pemain yang tadinya masuk pakem inti dari Valverde. Cuman dalam 5 laga terakhir, ketika Arthur mengalami cedera, Rakitic dimainkan, ternyata dia bisa tampil masih bagus juga. Jadi rumor yang mengatakan dia akan cabut di Januari kayaknya mulai hilang nih, karena dia kembali masuk starting line up bersama Busquets dan juga dengan De Jong. Saya rasa ini adalah komposisi yang akan dimainkan oleh sedangkan di Real Madrid Zidane akan mencoba mainkan 4-3-1-2, bukan 4-4-3 ya. Iya, ini juga ya kalau Zidane kan kita bicara pelatih yang komposisinya kerap berubah-ubah ya. Siapapun yang akan dia mainkan, saya rasa dua di tengah. Kalau di belakang sudah pasti rasanya Carvajal dan juga Ferland Mendy karena memang Marcelo tidak bisa bermain. Sementara di tengah Casemiro sudah pasti, Valverde juga sudah pasti. Saya juga condong memilih Kroos sebagai salah satu dari tiga di tengah. Cuman apakah di depannya Vinicius bisa menggantikan Hazard? Ini yang akan menjadi pertanyaan. Ini jika nanti 4-3-3 mungkin. Ya, kalau formasi mereka 4-3-3, saya rasa di kanan bisa Bale, bisa Rodrigo, di tengah Benzema, di kiri bisa Vinicius. Cuman kalau mereka agak sedikit bereksperimen, saya rasa dua pemain di depan, entah itu Rodrigo, entah itu Bale yang bisa dimainkan, di tengah Modric pun bisa membantu serangan. Karena link up play yang dibuat oleh Modric itu membuat seluruh pemain Real Madrid seperti ngejel menjadi satu. Walaupun belakangan sudah terlihat dia sudah termakan usia, tidak terlalu cepat lagi pergerakannya, tapi untuk permainan dari kaki ke kaki, bagaimana membangun serangan, Modric tetap dibutuhkan. Tapi skema permainan apapun, tenaga-tenaga muda dari Real Madrid lumayan bagus saat ini. Iya, Rodrigo, Vinicius tadi saya katakan, di belakang juga Ferland Mendy juga sudah mulai menemukan posisi, apalagi kita bicara Federico Valverde. Ini pemain yang paket komplit, dia bisa memainkan peran Casemiro sebagai gelandang bertahan. Dia juga punya visi seperti Kroos, dan dia juga bisa membuat link up play yang bagus seperti Modric. Jadi kenapa dia selalu dimainkan? Karena dia punya atribut dari tiga pemain yang berbeda di Real Madrid. Jadi saya rasa Valverde pasti akan tampil sebagai pemain. Kita lihat nanti akankah Zidane bermain terbuka jika memang ball possession tidak dinomorsatukan oleh Valverde di situ. Iya, kalau Barcelona saya rasa lawan Madrid mereka juga dua kali mereka juga tidak unggul ball possession. Jadi saya rasa wajar ketika kali ini mungkin mereka juga kalah ball possession, tapi bukan berarti mereka tidak bisa mencetak gol dan Madrid yang akan mengambil inisiatif serangan. Terakhir prediksinya berapa ini, Om? Paling susah memang memprediksi El Clasico karena memang sering melenceng dari prediksi tergantung performa tim. Bakal menang besar atau tipis? Kalau saya sih melihatnya Barcelona ya. Barcelona dengan skor dengan selisih 2 gol. 2 gol. Bisa 2-0, bisa 3-1, bisa 4-2. Kita lihat bersama nanti Kamis dini hari bagaimana serunya El Clasico jilid pertama musim ini. Thank you, Bung, telah hadir di studio Metro TV kali ini. Dia punya visi seperti Kroos dan dia juga bisa membuat link up play yang bagus seperti Modric. Jadi kenapa dia selalu dimainkan? Karena dia punya atribut dari tiga pemain yang berbeda di Real Madrid. Jadi saya rasa Valverde pasti akan tampil sebagai pemain. Kita lihat nanti akankah Zidane bermain terbuka jika memang ball possession tidak dinomorsatukan oleh Valverde di situ. Iya, kalau Barcelona saya rasa lawan Madrid mereka juga dua kali mereka juga tidak unggul ball possession. Jadi saya rasa wajar ketika kali ini mungkin mereka juga kalah ball possession, tapi bukan berarti mereka tidak bisa mencetak gol dan Madrid yang akan mengambil inisiatif serangan. Terakhir prediksinya berapa ini, Om? Paling susah memang memprediksi El Clasico karena memang sering melenceng dari prediksi tergantung performa tim. Bakal menang besar atau tipis? Kalau saya sih
melihatnya Barcelona ya. Barcelona Lebih dengan unggul, skor dengan selisih 2 gol. 2 gol. Bisa 2-0, 2-0, bisa 3-1, bisa 4-2. Kita lihat bersama nanti Kamis dini hari bagaimana serunya El Clasico Jilid pertama musim ini. Thank you, Bung, telah hadir di studio Metro TV kali ini.